Pagi pemirsa, kali ini saya mau ajak Anda untuk melihat salah satu sentra penggilingan padi yang ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, kenapa pagi-pagi saya ajak Anda ke sini? Karena selama musim panen di 2025, Perum Bulog mencatat capaian yang luar biasa. Hingga bulan Mei 2025, jumlah serapan ini sudah menembus 2 juta ton setara beras. Nah, jumlah tersebut kemudian menambah stok cadangan beras milik pemerintah menjadi 3,8 juta ton. Nah, ini adalah pencapaian tertinggi yang pernah diraih atau dibangun oleh Bulog selama 58 tahun berdiri. Nah, sosok pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Pertanian sekaligus juga Ketua Dewan Pengawas Bulog, Mas Sudaryono, untuk membahas lebih jauh soal capaian-capaian tersebut. Saya udah janjian dengan beliau di sini, jadi langsung saja kita temui. Selamat pagi, Mas Wamen. Gimana kabarnya? Thank you, makasih. Alhamdulillah. Pagi-pagi gini saya ganggu, nggak mau ya? Ini lagi sama pimpinan Bulog nih di Jawa Barat. Ya. Ini hari ini tugasnya ngapain nih, Mas Wamen? Saya lagi cek, khususnya kan Jawa Barat kan sentra beras ya. Jadi produsen beras yang nomor 2 paling gede kan Jawa Barat. Betul. Jadi kita mau cek kesiapan. Nah, ini kan Pak Pinwil nih, jadi pimpinan wilayah Jawa Barat, kita cek gudang siap apa enggak, kan sekarang gudang Bulog penuh semua. Wah, ini mah kayaknya udah luber gitu ya. Ini gudang yang dimiliki Bulog udah penuh semua. Kemudian pimpinan wilayah, pimpinan cabang Bulog sudah sewa gudang. Ada juga yang panen pinjam pakai namanya filial, jadi digiling di Misrak, udah disimpan, udah penuh semua. Jadi saya ngecek kesiapan dari Bulog di Jawa Barat tuh, karena kan panenannya belum selesai Pak Pinwil ya kan. Jadi karena belum selesai kita ngecek, Ngecek, betul. Dan lumayan. Iya, kalau saya lihat tadi truk-truk sudah pada berderes ya, kayaknya antriannya juga cukup panjang buat masukin gabah ke sini ya. Dan ini Mbak, dulu Bulog itu belinya beras, tapi sekarang kan kita memang lebih banyak ke gabah. Langsung dari petani? Dari petani. Kenapa? Karena dengan begitu maka Bulog sebagai instrumen negara ketemu sama rakyatnya gitu. Ya, ini kan cukup berhasil ya. Mas Dar juga saya sampaikan ya, ini kan akrabnya dipanggil Mas Dar nih kalau di kantor, di kalangannya. Mungkin boleh sambil jalan kita, Mas Dar. Ini aja jalan-jalan sekalian. Ini kan Jawa Barat itu kan bisa dikatakan memang penyumbang terbesar ya. Nomor 2, nomor 1 Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ini salah satu penyumbang terbesar. Kalau nggak salah jumlah serapan ini lebih dari 350.000 ton. Betul. Nah, ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog, Ketua Pengawas ya. bagaimana langkah yang dilakukan hingga ini semua tercapai? Kalau sejauh ini begini, ini kan masalah ini aja. Kemarin itu kan Bulog belinya beras. Ya. Nah, intinya kalau menurut saya nih ya, ini jawaban singkatnya adalah Presiden udah kasih tita jelas, Pak Menteri udah kasih tita jelas, diterjemahkan oleh Bulog, dirut perintah ke lapangan jelas. Nah, sehingga anak-anak atau pasukan kita, Bulog kita ini dalam nyerap gabah itu ngerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, ditopang sama aturan sudah jelas, anggaran sudah ada, jadi nggak ada lagi alasan. Dan so far ini mereka sampai tidur di sawah loh. Oh ya? Iya, untuk nyerap gabah ini mereka sampai tidur di sawah, nungguin muatan di ini. Jadi betul-betul bukan lagi di gudang kemudian orang datang, tapi orang Bulog yang datang ke sawah-sawah jemput bola. Iya. Kita ada rice milling seperti ini di Bulog, kita ada 10 unit. 10 unit. Dan dirasa kurang, ini kita lagi ngitung kira-kira kebutuhannya untuk, kan gini, panen ini kan berulang. Nah, kita ingin lagi hitung betul, kita lagi ngajuin ke Presiden, siapa tahu nanti unitnya mesti ditambah gitu ya, atau pengeringnya mesti ditambah, sayurnya mesti ditambah, karena kita ingin betul-betul memastikan bahwa panenannya banyak dan panenan itu diserap dengan baik gitu loh. Iya, karena memang potensinya kita itu cukup besar ya. Kalau sekarang surplus artinya ke depan insya Allah yakin bahwa jumlah serapannya juga akan terus bertambah. Iya, karena kalau ini kan hukum ekonomis standar lah ya. Kalau jumlah panenannya banyak, suplainya tinggi kan pasti harga jatuh. Maka pemerintah harus mengambil selisih kelebihan jumlah
panenan yang lebih tadi. Kalau nggak diambil lebihnya kan pasti harganya jatuh. Iya, benar. Nah, makanya peran Bulog ini sebagai arms dari pemerintah jadi penting. Oke, ini kan bisa dikatakan kita surplus nih. Bahkan kabarnya kita ada dilirik nih sama sejumlah negara. Betul, jadi karena kita surplus, kita tidak impor nih Mbak. Itu beberapa negara yang biasanya kita ngimpor dari negara itu. Ya ada komplainan lah gitu. Biasanya kan langganan kita selalu impor nih. Tapi keran impor kita tutup nih. Kita tutup. Kita betul-betul nggak. Nanti Mbak bisa cek harga beras dunia itu turun drastis. Ya. Karena pelanggan terbesarnya nggak impor lagi. Jadi segitunya gitu. Nah, ini apa nih Pak? Ini namanya pecah kulit. Oh. Jadi kan gabah itu kan dipecah kulit dulu. Setelah dipecah kulit baru digiling lagi gitu. Oke. Jadi proses penggilingannya Mas beberapa kali ya? Iya dong. Jadi nanti dia pecah kulit, setelah pecah kulit di digiling lagi. Setelah digiling nanti terakhir ada kayak semacam polishing, jadi dipercantik lah. Karena orang Indonesia tuh ibu-ibu tuh kalau beli beras kan bukan lamar mata, jadi lihat yang cantik kan. Betul. Padahal sebetulnya kalau dimasak sama aja. Sama aja kayak. Sama aja. Nah, Di sini kan, ini dia. ini kan hasil gilingnya. Ya, Ini kan ada yang patah, betul. terus ada yang warna. Nah itu nanti dimasukin mesin, dia dipilah-pilah. Jadi udah tajil lah ini. Jadi kualitasnya itu dari situ. Iya. Ya nanti yang warna kuning-kuning ini nih, yang zit ini Ya. dia akan mau dipisahin. Nah, Kemudian yang patah sama yang utuh dipisahin. Nanti di situ jadi namanya beras premium, beras medium itu dari jumlah panahannya. Oke. Ya, tangan. Oke, Mas Omen. Ya. Ini kan memang kabar baik ya buat kita ya. Karena yang kita tahu kan memang selama ini kita impor gitu ya. Tiba-tiba kita bisa tutup keran impor dan bahkan kita surplus itu ada strategi khusus nggak sih sebenarnya? Ada. Tentu saja ada. Jadi gini Mbak, aku mau cerita agak panjang dikit. Jadi pernah saya mungkin jadi wakil menteri 2 bulan saya kunjungan ke daerah. Terus tanpa sengaja ada yang usul atau komplain gitu. Iya. Saya kasih nomor telepon. Nomor telepon saya kalau ada apa-apa hubungi nomor 0811 sekian. Sekian. Ya. Saya pikir ya nanti tinggal saya edit lah di sosmed saya. Ternyata ada petani yang dia ngerekam pidato saya kemudian jadi viral. Jadi dalam semalam aku dapat adalah kali 30.000 WA ya. Aduan semua. Semua aduan semua ya. Ada yang nyari jodoh, ada yang nyari pekerjaan, macam-macam lah. Cuman dari situ aku akhirnya ngerti secara statistik dari semua WA yang aduan pertanian itu masalah yang 4. Satu, mereka butuh bibit yang baik, butuh pupuk yang cukup, butuh pengairan atau irigasi. Yang keempat nih, kalau panen, dia minta harganya nggak boleh nyapa. Nah, jadi sekarang ini Mbak, kenapa kita sekarang produksinya besar? Itu kita di pertanian, kita nyiapin bibit dengan kualitas yang tersertifikasi baik, yang sekarang ditanam oleh para petani. Pupuk yang tadinya 4,7 juta, ini sekarang kebutuhannya sudah dipenuhi semua 9,5 juta. Jadi udah 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jadi secara volume pupuk udah besar. Irigasi yang paling penting kan pas musim kemarau. Nah, pas musim kemarau itu kita bagi pompa. Jadi kalau ada sungai air mengalir, kita bagi 70.000 pompa di tahun 2024. Hingga di bulan-bulan musim kemarau itu petani tetap bisa nanam gitu. Nah, yang ketiga, pas panen dibeli harga sudah ditentukan HPP-nya 6.500 gabahnya oleh Pak Presiden. Bulog beli 6.500 dan juga pedagang swasta juga harus membeli gabah di 6.500. Nah, dengan dibeli 6.500 itu pendapatan petaninya nambah. Naik. Karena nambah, dia semangat tanam lagi. Betul. Itu penting. Jadi 4 faktor ini kita udah penuhi. Oke. Nah, sehingga produktivitas kemarin BPS kan kita kan nggak nyatet ya. Kalau panen itu kan yang nyatet BPS ya. Nah, BPS bilang di kuartal pertama ini Indonesia surplus atau produksi padi atau beras kita
produksi beras kita itu naik 51% dibanding tahun 2024. Jagung itu naik 39%, hampir 40% dibanding periode sebelum. Jadi hasil panenan kita ini naik sangat Terus meningkat ya. Makanya pantas saja kemudian Presiden Prabowo Subianto ini sangat mengapresiasi capaian yang dilakukan. Gini, panenan banyak ini prestasi, tapi kalau nggak kita kelola dengan benar nih, serapannya nggak kita kelola dengan benar, harga nggak kita atur dengan benar, itu petaninya demoralisasi, nanti dia tidak semanan lagi. Iya, pantas saja ya. Jadi nggak kaget juga sampai ada slogannya loh, Mas. Ya. Dwi Tunggal Swasembada Pangan Amran Sudaryono. Nah, saya mau minta tanggapannya nih dari Mas Wamen. Tapi usai jeda berikut, Mas Wamen. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.